Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Abang tidak menyukai Indah lagi, tanya Indah. Erwin tidak menjawab. Dia menatap saja ke depan, disaksikan oleh kedua mertuanya dan keluarga lain yang hadir di situ. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Tanya mertuanya. Tidak ada apa-apa, Ayah, sahut Erwin. Kau bertemu dengan yang kau cari? Ya, buat sementara sudah selesai, Ayah. Apa masih akan ada kelanjutannya lagi? Ki Ampuh masih ada. Aku akan menemuinya juga nanti atau kelak. Erwin lalu menceritakan tentang Itam, tentang Saoda dan rumah di Sambar Petir. Tetapi dia tidak menceritakan bahwa dia hampir saja melakukan kejahatan susila kalau tidak karena adanya sambaran petir itu. Kau katakan tadi beranda rumahnya yang disambar petir? Tanya salah seorang keluarga, Paman Indah yang datang dari Kalimantan. Iya, api mulai dari beranda, jawab Erwin. Kalau begitu, disitulah setan bersembunyi, kata Paman Indah. Mengapa begitu? Tanya Ayah Indah. Setan itu yang hendak dibunuh petir. Kalau dia bersembunyi di dapur, tentu dapur yang disambarnya. Dia lalu menceritakan bahwa menurut kepercayaan sementara orang-orang dulu, di mana ada setan, di situ terjadi keonaran dan datang pikiran kotor. Petir selalu memusuhi setan, tetapi tembakannya selalu membawa serta korban lain. Mendengar cerita Erwin yang mereka percayai tentu bukan ocehan semata-mata. Mereka mengetahui kini bahwa Adam yang menyuruh dengan kekuatan uangnya. Begitu kata Itam ketika rambutnya dicekal oleh Erwin dalam pertarungan di tengah malam itu. Dikala itu datang dua orang bertampang bengis dan kasar bertanya, apakah ada Erwin? Mereka ini keduanya terkenal tukang pukul dan pembunuh bayaran yang sudah menewaskan beberapa orang. Ki Ampuh yang sudah tak sanggup dengan ilmu gaib telah mengupah mereka untuk mencari gara-gara dan menyingkirkan Erwin. Sebab dia tahu bahwa Erwin tentu akan mencari dia untuk membalas dendam. Melihat kedatangannya, kedua orang yang tak dikenal dan jelas menunjukkan tantangan itu, Erwin segera bisa menebak apa maksud mereka. Ia mengakui bahwa dialah orang yang mereka cari, lalu mempersilahkan keduanya masuk. Tetapi pendatang-pendatang itu dengan sombong berkata, kami tidak sudi naik rumah yang menyimpan manusia setengah hewan. Kalau kau yang bernama Erwin, maka sebaiknya kau segera keluar. Bukan hanya dari rumah orang terhormat dan baik ini, tetapi dari kampung kami. Sepanjang tahuku, aku tidak pernah menyusahkan kalian atau siapapun di kampung ini, jawab Erwin. Tak ada undang-undang yang melarang kediamanku di sini. Kami ini sama dengan undang-undang. Kalau kami melarang, berarti undang-undanglah yang melarang. Kau bisa mengerti? Erwin tidak menyahut, melainkan memandang tamu-tamu tak diundang itu dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, bagaikan hendak menilai kekuatan atau harga mereka. Kau menghina kami dengan matamu yang buruk itu. Oh, kalian mengerti juga, tanya Erwin tenang. Entah dari mana dia mendapat keberanian yang mendadak itu. Mungkin dari banyaknya pengalaman yang dilaluinya sejak dia menikah dengan Indah. Kau telah menodai rumah dan kampung ini. Sebetulnya kau harus tinggal dan mati di tempat asalmu. Kembalilah kau ke sana.
biar bagaimanapun hina atau rendahnya asal-usulku, tetapi aku kelahiran di negara ini juga. Aku tidak akan pergi." Dia bertambah berani. Didengarnya ayahnya berkata kepadanya supaya tahu harga diri. Terdengar suara auman harimau dekat sekali. Semua orang di situ terkejut bukan kepalang. Kedua penantang itu pun turut terperanjat. Tidak pelak lagi, suara itu auman harimau begitu dekat. Tentu ada di tempat itu, tetapi tiada kelihatan. Jelas pula bukan Erwin yang mengaum. Lantas mereka menyangka bahwa itulah macan peliharaan yang banyak dibicarakan orang. Tetapi mereka memang pemberani dan telah menamatkan hidup beberapa mangsa. Tetapi belum pernah menghadapi harimau. Mereka hanya setengah-setengah percaya akan cerita-cerita orang. Tak masuk di akal mereka bahwa manusia bisa menjadi setengah harimau. Kemudian mereka jadi lemas jatuh terkulai di pekarangan rumah itu. Mereka melihat sesuatu yang lebih hebat daripada hantu di kuburan orang yang terlalu banyak berbuat dosa di dunia. Kepala manusia bermisai putih panjang pada tubuh seekor harimau yang besarnya seperti macan umur 4 tahun, hampir sebesar lembu. Mata mereka tak dapat berkedip, bagaikan dipukau oleh makhluk aneh itu. Suaranya lembut tetapi tegas. "Kalian yang bernama Utuh dan Unang, mengapa mau menerima perintah untuk membunuh anakku? Mengapa kalian menilai nyawa anakku dengan uang? Padahal nyawa tak dapat diperjualbelikan. Untuk 80.000, kalian berdua mau membunuh anakku?" Calubuk diam. Kedua orang yang bermaksud jahat itu heran dan tambah ketakutan. Bagaimana harimau bermuka manusia itu bisa mengetahui nama mereka dan tahu pula berapa upah yang akan mereka terima. Mereka yang dalam masa lalunya belum pernah mundur dalam menghadapi musuh dan biasanya lawannya yang minta-minta ampun, kini mendadak teringat pada petuah orang-orang tua bagaimana harus bersikap kalau menghadapi kekuasaan aneh seperti itu. Berkata Utuh, "Ampun kakek, cucu mohon ampun. Cucu yang bodoh telah membuat kekilapan." Lalu Unang pula menambah, "Saya mohon diterima menjadi murid kakek." Calubuk menyeringai, muka dengan misai putih lebat dan mata bagaikan memancarkan api itu kini menatap kedua calon pembunuh anaknya. "Aku bukan guru, tidak menerima murid. Mengapa kau tidak belajar pada Ki Ampuh?" katanya. Kata Unang lagi, "Dia belum seberapa dibandingkan dengan ilmu kakek." Calubuk tertawa datar, lalu katanya, "Dasar, dari mau membunuh bisa berubah jadi penjilat. Kalau bisa, tentu kalian mau menyogok aku ya?" "Tidak kakek," jawab Unang dengan nada sangat merendahkan diri. "Sudah, buat kali ini aku ampuni kalian. Tetapi kalau sekali lagi coba mengganggu anak dan menantuku, kalian akan kukirim ke neraka ketiga." "Tahu neraka ketiga?"